Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke relip Bebitre yang terletak di Desa Bebitre, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Namun sebelum sampai di relip Bebitre, terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah pura, yaitu Pura Puncak Sari Bebitre. Dan ini adalah balai kulkul yang ada di Pura Puncak Sari Bebitre. Di depan terlihat sebuah candi bentar, merupakan pintu masuk menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Puncak Bebitre, yang mana di depan dari candi bentar ada patung di sebelah kiri dan kanan dari candi bentar, serta ada hiasan naga namun dalam bentuk global, tidak terukir dengan halus. Dan saya akan memasuki kawasan Madianing Mandala Pura. Terlihat ada sebuah kuri agung yang sangat megah dengan ukiran-ukiran, ornamen-ornamen, dan relief-relief yang terdapat pada kuri agung. Di depan kuri agung terdapat dua pelinggih, yaitu pelinggih pengapit di sebelah kiri dan kanan dari kuri agung. Serta kuri agung ini memiliki tangga yang cukup banyak, yang di sebelah kiri dan kanan berisi patung naga. Di atas dari kuri agung ada relief, yaitu relief bom. Beginilah keadaan kuri agung yang terdapat di Pura Puncak Sari Bebitre. Dan akan saya lanjutkan melihat keadaan sekeliling pura agar benar-benar mengetahui keadaan lingkungan yang ada di Pura Puncak Sari Bebitre. Ini adalah pelinggih pengapit yang diwastra dengan kain putih kuning, namun juga terdapat kain poleng. Dan ini adalah merupakan bebatuan dari bukit yang ada di sini. Dan terdapat sebuah candi bentar jalan masuk menuju ke bagian Utamaning Mandala dari pura. Sebelum menuju ke Utamaning Mandala, terlebih dulu saya akan melihat keadaan di sebelah kanan dari pura, yaitu batu-batu yang merupakan bagian dari puncak atau bukit yang ada di sini, yang memiliki batu-batu yang cukup besar, serta terdapat pohon-pohon yang menghiasi, memenuhi dari puncak dari bukit ini. Di dinding-dinding terdapat relief berupa bomo-bomo dan patung-patung lainnya. Dan tekstur dari batu-batu yang ada di sini cukup indah, sehingga memberikan daya tarik tersendiri ketika menikmati keindahan dari pura ini. Dan saya akan mengelilingi pura. Di bagian luar pura terdapat batu yang diikat oleh akar-akar dari pohon beringin. Suasana yang ada di puncak dari bukit Pura Bebitre cukup teduh karena banyak terdapat pohon-pohon, serta banyak terdapat batu-batu yang ada di sekitar dari puncak dari bukit ini. Dan ada sebuah tangga yang menuju ke bagian Utamaning Mandala dari pura. Ini adalah bagian samping dari pura. Dan di sini juga terdapat hiasan yang berupa batu-batu alami yang merupakan bagian dari bukit, serta pohon-pohon yang dibiarkan tumbuh menambah keindahan dari tempat ini. Serta di sini terdapat sebuah kalangan tajian yang dipergunakan di saat ada upacara yang berupa tabuh rah. Beginilah sisi luar dari pura, dan ini adalah tangga naik yang nantinya akan kembali ke bagian depan dari pura, yaitu candi bentar yang ada di depan.
Namun saya tidak akan melewati tangga tersebut, melainkan kembali ke jalan semula. Dan ini adalah Candi Bentar tadi yang sudah saya sebutkan. Dan sekali lagi saya ingin melihat keadaan yang ada di bagian Madyaning Mandala dari pura. Dan ini adalah sebuah pohon yang tumbuh di bagian halaman tengah di bagian Madyaning Mandala pura. Dan saat ini langit cukup cerah walaupun berawan. Dan terlihat lagi Puri Agung dari pura yang dipergunakan dikala ada upacara sebagai tempat keluar atau masuknya Pratima atau yang melaksanakan upacara. Dan saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala Pura dari Candi Bentar yang berada di sebelah dari Puri Agung. Om Swastiastu. Saat ini saya sudah berada di bagian utama Ning Mandala dari pura, dan ini adalah batu-batu tadi yang berada di luar tembok dari pura. Dan saya akan melihat pelinggih-pelinggih dan bangunan-bangunan yang ada di bagian utama Ning Mandala dari pura. Pura Puncak Sari Babitra juga memiliki hubungan dengan Pura Durga Putri dan Pura Puncak Manik, yang mana di Desa Babitra adalah merupakan tempat pemukiman di zaman dahulu, dan di Puncak Manik adalah tempat Begawante, dan di Durga Putri adalah tempat dari raja. Namun tujuan saya semula tidaklah menuju ke Pura Puncak Sari Babitra, melainkan ingin menuju ke relif Babitra. Namun akhirnya mampir ke pura untuk melihat keadaan di sekitar pura agar bisa mengetahui juga bagaimana keadaan yang ada di Pura Puncak Sari Babitra. Setelah dari Pura Puncak Sari Babitra, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke relif Babitra yang berada di ujung jalan dari sebelah dari pura. Dan ini ada pelawatan barong yang dikatakan sebagai pelawatan yang terbesar yang ada di Pulau Bali. Dan setelah melihat keadaan di sini, saya akan pamit dari pura. Namun kembali mengambil beberapa gambar mengenai pelinggih-pelinggih yang ada di sini yang memiliki ukiran-ukiran yang sangat indah. Dan ini adalah sebuah pohon Kamboja yang diwaste dengan kain poleng. Saat ini saya kembali ke areal parkir yang merupakan Jabean Pura sekaligus merupakan bagian Desa Ning Mandala dari pura. Dan di sini terdapat sebuah Candi Bentar yang merupakan tempat keluar ketika ada upacara. Candi Bentar yang di sebelah sini adalah pintu masuk, dan Candi Bentar yang tadi merupakan jalan keluar ketika telah selesai melakukan persembahyangan. Dan saat ini saya sudah meninggalkan pura dan menyusuri jalan untuk menuju ke relif Babitra yang ada di bagian sisi timur dari pura, berupa jalan yang cukup lebar dengan pemandangan alam berupa sawah dan pepohonan. Namun semakin ke dalam jalan semakin mengecil. Menilai dari sejarah relif Babitra merupakan sebuah peninggalan dari Desa Pling yang merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Babitra. Menurut Kelian Pengempon Pura Bukit Puncak Sari Babitra, relif ini bermula dari kepemimpinan Majapahit dan patihnya yang bernama Wedang Serawah yang berasal dari Desa Pling, yang mana akhirnya terjadi perselisihan antara Majapahit dan patih beliau, dan akhirnya patih beliau dibunuh. Namun saya tidak akan menceritakan tentang cerita ini, bisa dibaca di Google. Dan relif Babitra ini adalah merupakan salah satu objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Gianyar yang wajib dikunjungi.
Objek wisata budaya relief Bebitra mengacu pada pahatan yang memiliki bentuk serta gambar yang berbeda di antara permukaan rata di sekitarnya. Perwujudan relief sebagai sebuah karya pahat 3 dimensi yang dapat dipandang dari depan maupun dari samping menjadi peninggalan sejarah yang sering disebut sebagai lukisan timbul, dan sebuah peninggalan dari desa Peling yang merupakan cikal bakal terbentuknya desa Bebitra. Saat ini saya sudah sampai di kawasan relief Bebitra, menuruni beberapa anak tangga yang cukup licin, dan terlihat sebuah ceruk di tempat ini yang mana diapit oleh sebuah tebing dan berisi air, dan tangga turun berisi railing yang berupa bambu, dan saya akan menuruni tangga. Saat ini sudah sampai di dasar dari kolam, dan ini adalah relief yang terdapat di dinding-dinding dari tebing yang merupakan ukiran-ukiran atau disebut dengan lukisan timbul dan berbentuk 3 dimensi yang banyak ditumbuhi oleh lumut-lumut, serta terdapat sebuah pancoran air yang berbentuk Garuda, di mana air muncul dari mulut Garuda, dan juga terdapat batu-batu yang disusun, serta terdapat ukiran-ukiran pada dinding-dinding dari tebing ini yang saat ini banyak ditumbuhi oleh tanaman lumut serta tanaman lainnya. Dari relief yang ada di sini kelihatan masih cukup baik, dan ini adalah pancoran yang ada di tempat ini yang berada di sebelah dari pancoran Garuda. Dan di sini juga terdapat gua-gua, ceruk-ceruk yang konon katanya adalah merupakan tempat bermeditasi. Tadi adalah ceruk yang kecil, sedangkan di sebelahnya ada ceruk yang lebih besar berbentuk seperti gua. Beginilah keadaan relief Bebitra yang berada di ujung dari sebuah jalan, dan keadaan alam di sini masih cukup alami. Dan ini adalah gua yang cukup besar, namun saya tidak berani untuk memasuki bagian dalam dari gua karena belum mengenal keberadaan gua. Dan ini adalah air yang muncul dari Garuda, patung Garuda yang muncul sangat jernih. Setelah melihat relief yang ada di sini serta ukiran-ukiran pada dinding, maka saya akan pamit dari relief Bebitra untuk melihat keadaan alam yang lain yang berada di lokasi ini. Yang pertama kali saya kunjungi, ini adalah merupakan kunjungan saya yang pertama kali di cagar budaya relief Bebitra. Menaiki beberapa anak tangga, akhirnya saya kembali berada di atas, bertemu dengan sebuah pohon besar. Di bawah dari pohon besar ini terdapat beberapa pelinggih, namun di sini tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak mengetahui nama-nama dari pelinggih serta yang disentanakan. Dan di belakang pelinggih ada sebuah tangga yang menuju pada sebuah pancoran atau beji yang terletak di pinggir sebuah sungai yang sempit, namun dinding-dindingnya adalah merupakan dinding-dinding batu padas. Karena saat ini memang musim hujan, kemungkinan ada hujan sehingga air mengalir tidaklah begitu jernih, tetapi air yang mengalir dari pancoran tetap terlihat jernih. Dan ini adalah
keadaan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang terdapat di pinggiran atau di dinding-dinding dari sungai. Di sini terdapat sebuah pancoran dengan air yang sangat jernih, yang di atasnya terdapat patung mendekati bentuk Ganapati yang membawa sebuah lontar. Di pancoran relief Babitra ini juga merupakan petirtan atau beji dari pura Puncak Sari Babitra. Dan video saya sampai di sini. Jika ada salah saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses.